Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irma Kandita, juga ditemani dengan Teh Anggra Putri Tania. Dan kali ini kita akan menguak kisah-kisah misteri yang mungkin belum sempat terkuak. Dan sebelum itu pemirsa jangan lupa like, subscribe, and comment. Untuk kesempatan kali ini kita akan menguak misteri tentang Gunung Salak yang ada di Kabupaten Bogor. Kita langsung saja bertanya kepada Teh Anggra Putri Tania bagaimana sejarah dan misterinya. Oke, Teh Anggra, saya mau tanya tentang misteri yang ada di Gunung Salak Bogor, yang katanya di sana tuh banyak tersimpan misteri-misteri yang memang mungkin belum terkuak. Apa benar di sana mengandung banyak misteri? Kalau untuk misteri Gunung Salak Bogor itu memang banyak sekali misteri-misterinya. Bahkan kita sebut satu-satu yang memang saya ketahui dan saya lihat sesuai penerawangan saya. Di situ Gunung Salak itu identik dengan adanya kerajaan Pajajaran beserta Prabu Siliwangi dan prajurit-prajuritnya. Karena pada abad ke-14 sempat beberapa tahun Prabu Siliwangi beserta prajurit-prajuritnya itu menghilang tepat di puncak Gunung Salak. Menghilangnya itu seperti apa? Bisa diceritakan menghilang bagaimana? Menghilangnya itu karena waktu itu ada yang ingin menghancurkan kerajaan Pajajaran. Dan tempat menyendirinya atau tempat semedinya Prabu Siliwangi beserta prajurit-prajuritnya tepat di puncak Gunung Salak. Nah, di situ beliau menghilang atas suruhan dari resi. Karena kan untuk Prabu Siliwangi itu menganut agama Hindu ya. Jadi di saat ada petunjuk ilapat untuk bisa bertapa atau semedi di sana agar mendapatkan petunjuk yang pasti, akhirnya Prabu Siliwangi beserta prajuritnya itu ditugaskan untuk bersemedi di puncak Gunung Salak. Sampai pada akhirnya beliau itu menghilang sampai beberapa tahun dan tidak diketahui menghilangnya itu kemana. Tetapi ada hubungannya Gunung Salak dengan Sancang Pamuput Garut. Jadi di saat Prabu Siliwangi menghilang itu, beliau tiba-tiba dalam jangka kedipan mata itu langsung berada di Sancang Pamuput Garut. Itu jumlahnya waktu itu banyak, Teh Anggra? Waktu itu Prabu Siliwangi beserta 114 prajuritnya. Dan di saat menghilang, di situ tempat petilasannya Prabu Siliwangi yang di puncak Gunung Salak saat menghilang ke Sancang itu sekarang dikelilingi oleh macan-macan putih yang disebut dengan macan putih Prabu Siliwangi. Kemudian Teh Anggra, di Gunung Salak itu dulu sempat terkenal karena ada sebuah tragedi yang sangat besar, jatuhnya pesawat Sukhoi di sana, dan itu dikait-kaitkan dengan misteri yang ada di Gunung Salak. Itu seperti apa Teh Anggra? Kalau untuk soalnya tragedi kecelakaan pesawat itu kurang lebih dari 6 kali ya tragedi itu, dari mulai tahun 2002, 2003, 2004, terus 2008 pun juga 2 kali kecelakaan, sampai yang terakhir itu di 2012 yang pesawat Sukhoi. Kenapa bisa terjadi dalam tempat yang sama? Yaitu di saat melintas Gunung Salak terlihat seperti kalau yang secara mata lahiriah gitu ya, melihat ke bawah itu tidak akan terlihat. Tetapi kalau secara mata batin di saat kita naik pesawat, melihat ke bawah itu sebuah kerajaan gaib. Karena di situ ada seperti kayak segitiga. Segitiga. Nah, segitiga itu adalah kerajaan gaib yang memang bervariatif ya wujudnya gitu. Dan itu bisa terlihat jelas, dan kerajaan gaib itu memang menghuni Gunung Salak itu pada abad ke-9. Sebelum adanya kerajaan Pajajaran, sebelum adanya kerajaan Sunda lainnya. Berarti apa yang dikatakan orang-orang mengenai jatuhnya pesawat itu dikaitkan dengan karena ada sesuatu di sana. Betul, ada sesuatu. Dan biasanya itu kalau untuk pesawat yang memang jatuh ke Gunung Salak itu jarang sekali atau sulit diketahui atau ditemui. Karena itu pasti ada sesuatu atau ada sebab yang mengakibatkan kenapa pesawat itu bisa jatuh tepat di Gunung Salak. Itu pasti ada salah satu atau ada beberapa orang yang memang menaiki pesawat itu dalam keadaan bermaksiat. Karena memang yang penghuni di
yang penghuni di Gunung Salak itu memang tidak mau sampai terlewati, karena itu bisa dikatakan itu adalah tempat suci ya, gunung itu. Walaupun banyak sekali orang yang menjadikan Gunung Salak itu tempat pemujaan, terus kayak tempat untuk pendaki gunung gitu. Emang betul kalau untuk pendaki gunung iya, tetapi banyak sekali Gunung Salak itu disalahgunakan oleh orang-orang atau orang-orang yang berkunjung, ataupun juga kalau misalkan ada yang bermaksiat di dalam pesawat tersebut, itu pasti akan jatuh ke situ. Berarti aura di sana itu tidak negatif ya? Sebenarnya kalau untuk aura di Gunung Salak itu tidak negatif ya, karena itu air yang berasal dari Gunung Salak pun itu dianggap suci oleh Prabu Siliwangi. Karena itu airnya itu bisa sampai mensucikan jiwa raga dan bisa menuju ke jalan kebijaksanaan. Dan itu ada sangkut pautnya dengan air yang ada di lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango itu mengalir ke Sungai Cisadane. Di saat pesawat itu jatuh, itu seperti apa Teh Anggra? Apa mungkin ketarik atau seperti apa? Jadi seperti ada aura yang sangat kuat ya di saat pesawat itu melintas, itu tepat melangkahi segitiga Bermuda yang memang ada di Gunung Salak itu, yang disebutkan dengan kerajaan gaib gitu ya. Jadi seperti ada kayak aura kuat atau energi kuat yang memang menarik dari atas ke bawah. Seperti itu. Dan kalau secara mata batin saya lihat energinya itu seperti kayak angin puting beliung, dari bawah terus naik ke atas, terus dari atas tuh tiba-tiba kesedot ke bawah. Teh Anggra, selain pesawat yang sempat ramai dibicarakan, ada tidak yang Teh Anggra ketahui mungkin ada hal-hal lain yang atau tragedi lain yang terjadi di sana? Kalau untuk tragedi selain kecelakaan pesawat, itu dulu sempat terjadinya gunung meletus ya di Gunung Salak itu, dan itu tepatnya pada tahun ke-16, jadi itu abad 16, tepatnya di 1668 itu terjadi letusan hebat di Gunung Salak yang mengakibatkan memporak-porandakan kerajaan Pajajaran saat kerajaan Pajajaran itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi turunan ketiga. Karena waktu itu Raja Pajajaran yang ketiga tidak benar-benar memimpin dengan baik kerajaan Pajajaran tersebut. Makanya diberikanlah peringatan dengan adanya Gunung Salak yang meletus. Kemudian Teh Anggra, kira-kira akan terjadi lagi tidak untuk semacam tragedi-tragedi yang mungkin besar yang mengerikan ketika melintasi Gunung Salak itu? Sebenarnya kalau untuk kecelakaan pesawat ya itu kan yang terakhir di tahun 2012 ya. Tapi kalau menurut penerangan saya, tapi walau alam gitu ya, tapi yang saya lihat akan terjadi tetapi di tahun 2022 ke atas. Nggak tahu itu tahun 2023 atau 2024. Yang jelas lewat dari tahun 2022. Kemudian Teh Anggra, khususnya setelah pesawat itu jatuh di Gunung Salak itu, sekarang itu auranya seperti apa? Keadaan Gunung Salak itu sendiri, apakah yang awalnya ada aura negatifnya atau seperti apa? Kalau untuk masalah aura positif dan negatif itu tergantung kitanya ya. Tergantung kita memandang Gunung Salak itu seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat yang namanya gaib itu kan pasti selalu ada ya dimanapun itu. Tetapi kalau untuk kerajaan gaib tersendiri yang ada di Gunung Salak itu sebenarnya tidak mau diganggu, dan kita harus bisa saling menghormati, menghargai gitu ya. Karena semuanya juga sama kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman di situ ada sesuatu yang memang lebih menarik. Jadi di Gunung Salak itu ada petilasan Mbah Salak. Mbah Salak. Sebelum Gunung Salak itu dinamakan Gunung Salak. Oh, asal Gunung mulanya Salak itu adalah iya. Mbah Salak. Kalau waktu itu kan gunung itu belum ada namanya, itu gunung apa gitu. Tetapi adanya petapa waktu itu sebelum gunung itu dinamakan Gunung Salak, itu ada salah satu orang yang memang sakti mandraguna, dan beliau adalah seorang petapa sampai 30 tahun menghuni Gunung Salak dan tidak bertemu dengan siapapun. Sampai sekarang juga petilasannya masih ada yang dikatakan petilasannya Mbah Salak. Tetapi sekarang juga belum terkuat siapa namanya Mbah Salak itu. Dan ternyata yang saya lihat, Mbah Salak itu alias Syekh Sultan Hasan Dzulkarnain itu adalah salah satu gurunya Prabu Siliwangi.
Jadi yang memang orang mengira bahwa di Gunung Salak itu angker memang iya. Tetapi Gunung Salak itu angker karena memang tidak mau dipakai untuk hal-hal yang berbau negatif atau berbau maksiat. Karena Gunung Salak itu dulunya memang digunakan untuk petapa-petapa, untuk menyendiri, untuk mengolah jiwa dan raga. Andra, adakah dampak-dampak kepada warga sekitar mungkin yang dekat dengan Gunung Salak tersebut dengan kemistisannya? Kalau untuk dampak sih ke warga terdekat itu tidak ada ya. Tetapi warga terdekat itu sering sekali terganggu dengan adanya suara-suara gamelan. Terus selalu terganggu juga dengan adanya orang yang memang datang ke Gunung Salak membawa sesajian yang seperti membawa kambing hitam atau ayam hitam. Terus pokoknya nggak masuk di akal aja. Nah itu warga memang terganggu karena memang warga sendiri juga sebenarnya tahu bahwa Gunung Salak itu seperti apa. Gitu. Kemudian Teh Anggra, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa banyak orang yang menyalahartikan keberadaan Gunung Salak dengan mereka meminta, membawa sesajen dan sebagainya. Itu kepada mereka yang seperti itu adakah efek atau mungkin hal-hal yang di luar nalar gitu? Kalau untuk yang tujuannya ingin ziarah ke petilasannya Prabu Siliwangi dengan tujuannya baik, hakikat tetap kepada Allah SWT, insya Allah itu tidak akan ada dampak. Yang ada malah mendapatkan karomah. Karena memang di sana itu sampai dengan penghormatannya kepada Prabu Siliwangi dan kepada prajurit-prajuritnya, di Gunung Salak itu dibangunkan pura. Dan tepatnya di dekat pura itu, kalau yang saya lihat itu dikelilingi aura positif ya, itu karena memang banyak sekali yang menjaganya dari tilamnya prajurit-prajurit Siliwangi yang memang menjadi macan putih di situ. Dan bisa dikatakan pura itu juga, kalau menurut yang saya lihat ya, menurut mata batin, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya lihat secara penerawangan saya bahwa di pura itu memang dijaga oleh Resi Kuncung Putih. Resi Kuncung Putih. Betul. Itu salah satu gurunya juga. Itu salah satu gurunya Prabu Siliwangi. Yeah. Dan kalau untuk Mbah Salak alias Syekh Hasan Dzulkarnain, itu adalah guru pertamanya Prabu Siliwangi saat Prabu Siliwangi menginjakkan kakinya ke Gunung Salak. Iya, kira-kira ada yang menarik mengenai Mbah Salak. Saya ingin tahu dan pemirsa ingin tahu mengenai Mbah Salak atau yang disebut dengan Syekh Hasan Dzulkarnain. Itu beliau itu dari mana dan bagaimana dan seperti apa sampai bisa menjadi Mbah Salak seperti itu? Jadi kebetulan saya juga belum pernah sih ya kalau untuk ke Gunung Salak, bahkan ziarah pun juga ke petilasannya itu belum pernah. Tetapi alhamdulillah beliau berkenan hadir malam ini dan memang ada di sini. Jadi saya tidak meminjam omongan orang lain. Jadi langsung dari beliaunya sendiri. Dan beliau mengatakan bahwa beliau itu tidak meninggal tetapi tilem alias ngahian. Beliau aslinya memang dari Jawa Barat, tetapi masih ada keturunan dari Arab. Jadi ibunya itu adalah orang Jawa Barat dan bapaknya itu asli orang Arab. Kenapa beliau bisa bertapa sampai 30 tahun di Gunung Salak? Karena memang beliau itu mendapatkan tragedi yang sangat menyedihkan. Di kampungnya sendiri, beliau itu dikatakan dukun santet. Sampai anak, istri, dan keluarganya itu dibunuh oleh warga setempat. Akhirnya beliau membawa kesedihan dan ingin bisa dikatakan ingin membuang semua masa lalunya. Tidak dengan niatan balas dendam sih, tetapi ingin membuktikan bahwa dirinya itu bukan apa yang kata orang bicarakan gitu. Akhirnya beliau berjalan hijrah ke Gunung Salak sampai bertapa selama 30 tahun. Dan di saat selesai bertapa, beliau dianugerahi dan dikasih gelar Waliullah oleh salah satu malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Iya Teh Anggra, mungkin karena tadi Teh Anggra menyebutkan bahwa beliau pun berkenan hadir pada saat ini, mungkin ada pesan yang disampaikan beliau terus agar pesan kepada terutama orang-orang yang sering datang ke Gunung Salak atau pendaki atau warga sekitar itu mungkin seperti apa?
Jadi intinya gini sih, kalau untuk beliau memberikan pesan kepada para pendaki, warga setempat atau siapapun yang ingin berziarah ke makom petilasannya beliau atau ke petilasannya Prabu Siliwangi, intinya harus punya niatan yang ikhlas, niatan yang tulus dan tidak diiming-imingi oleh hawa nafsu keduniawian. Karena memang sekarang ini katanya banyak sekali yang memang datang ke Gunung Salak untuk memburu harta karun. Dan kata beliau memang benar bahwa harta karun tersebut paling banyak ditimbun itu adalah di Gunung Salak. Karena dulu pada abad ke-17, abad ke-18 sampai abad ke-18 akhir, para kolonial Belanda itu banyak sekali mengubur harta karun, terus emas, kayak uang-uang logam sama senjata-senjata di Gunung Salak itu. Anggra, mengenai misteri yang ada di Gunung Salak, selain itu apa lagi? Adakah misteri yang mungkin lebih lebih besar gitu di sana? Kalau untuk misterinya yang paling utama itu karena adanya petilasan makom Mbah Salak ya, alias Syekh Hasan Dzulkarnain. Terus ngahiangnya Prabu Siliwangi dengan prajurit-prajuritnya di saat waktu itu ada ilapat dari resi untuk bisa ke Sancang Pamempek, bisa dikatakan menimba ilmu dan untuk mendapatkan ilapat yang pasti di saat ada permasalahan. Terus di situ juga misterinya para kolonial Belanda di saat setelah menguburkan harta karun tersebut di Gunung Salak itu tiba-tiba menghilang, tidak tahu sampai sekarang jasadnya kemana. Yang diketemukan hanyalah satu waktu pas abad ke-18 akhir, dan itu pun juga sudah menjadi tengkorak. Hanya ada pakaian dan namanya saja yang memang masih maksudnya diketahui gitu. Kalau untuk yang lainnya sampai pakaiannya pun juga nggak ada sisa atau nggak ada bekas. Jadi hilang begitu saja dan tidak diketahui itu hilangnya kemana. Tapi kalau menurut penerawangan saya itu memang diambil oleh kerajaan gaib yang ada di situ. Iya, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi waktu itu hanya satu orang saja yang diketemukan, dan kalau nggak salah itu namanya bisa dikatakan Attar Sandalwis namanya. Mungkin ada kaitannya dihubung-hubungkan dengan hartanya Bung Karno? Kalau untuk yang saya lihat, kalau dihubungkan dengan hartanya Pak Karno itu nggak ada ya. Kalau untuk pendaman Pak Soekarno itu di tahun 19-an ya, abad 19. Kalau ini masih dari abad 17 sampai 18 tersimpan banyak di Gunung Salak. Itu peninggalan Belanda asli, bukan dari peninggalan Pak Soekarno. Tetapi sekarang orang itu salah kaprah ya, salah persepsi, disangkanya ada harta timbunan Bung Karno di situ, padahal nggak ada sama sekali kalau menurut saya ya. Cuman Bung Karno sendiri itu sempat beberapa kali bertapa di situ di Gunung Salak karena memang ada hubungannya dengan leluhurnya sendiri, yaitu Prabu Siliwangi. Ya. Untuk hartanya itu sendiri itu ditimbun di dalam bunker atau seperti apa, dan berapa banyak ya Mbak? Kalau untuk berapa banyaknya itu lumayan banyak ya, karena waktu itu juga sampai ratusan orang pada zaman kolonial Belanda itu yang menimbun harta karun tersebut. Bahkan di Gunung Salak itu juga ada beberapa bunker yang memang kalau yang saya lihat sih ada 7 titik bunker ya di Gunung Salak itu. Karena dulu itu Gunung Salak dijadikan tempat persembunyiannya para kolonial penjajah Belanda. Yang memang waktu itu banyak sekali menyimpan senjata-senjata, terus kayak seperti aset-aset para zaman aset-aset leluhur dulu gitu ya. Aset-aset yang seperti apa itu kayak ada peta, terus dokumen-dokumen penting, emas batangan, sampai emas yang sudah jadi pun juga itu semuanya ada sih. Sampai kayak uang-uang zaman dulu pada abad ke-17, abad ke-18 juga sebenarnya tersimpan banyak sampai petian di situ. Sudah adakah yang menemukan? Kalau untuk yang menemukan secara langsung itu tidak ada, tetapi ada beberapa orang-orang yang memang mempunyai keahlian ya dalam hal supranatural. Itu ada beberapa orang yang memang didatangkan dalam mimpi, yaitu ilapat, bahwa di sana itu adanya harta pendaman gini, cuman nggak jelas, nggak terlalu detail atau jelas bahwa itu pendaman dari orang-orang Belanda gitu. Iya. Kemudian Teh Anggra, mengenai pendaki ya, banyak pendaki yang datang ke sana. Apa pernah terjadi sesuatu? Kalau untuk pendaki itu banyak sekali sih yang merasakan hal-hal gaib ya, hal-hal yang memang tidak masuk di akal, seperti hilangnya pendaki sampai sulit untuk diketemukan. Terus ada juga pendaki yang memang dibawa ke kerajaan gaib itu sampai merasakan
Dia rasa sih cuma 1 hari, tetapi kenyataannya 1 minggu dia nggak ada hilang. Dan diketemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Terus para pendaki juga banyak sekali yang sering melihat penampakan-penampakan, sampai ada yang melihat kakek-kakek bersorban. Yaitu kalau menurut saya sih kakek-kakek bersorban yang ada di Gunung Salak itu adalah Mbah Salak. Untuk pemirsa semua yang menonton tayangan ini, boleh percaya atau tidak dengan adanya tayangan ini, tetapi diwajibkan untuk percaya gaib, karena gaib itu termasuk dari rukun iman. Dan tetap kembali semuanya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat tetap kepada Allah, tetapi sababiahnya kita memang harus percaya dengan adanya gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekian pembahasan dari kami mengenai Gunung Salak, dan kami akan kembali di pembahasan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.